Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan menerangkan solihan khodam malaikat. Yang dimaksud khodam dalam uraian ini adalah penjaga yang didatangkan dari dunia gaib untuk manusia, bukan untuk benda bertuah. Didatangkan dari rahasia urusan ilahiyah yang terkadang banyak diminati oleh bagian kalangan ahli mujahadah dan riyadullah, tetapi dengan cara yang kurang benar. Para ahli mujahadah itu sengaja berburu khodam dengan bersungguh-sungguh. Mereka melakukan wirid-wirid khusus, bahkan datang ke tempat-tempat yang terpencil, di kuburan-kuburan tua yang angker, di dalam gua atau di tengah hutan. Ternyata keberadaan khodam tersebut memang ada. Mereka disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antara mereka ada yang datang dari golongan jin dan ada juga dari malaikat, namun barangkali pengertiannya yang berbeda. Karena khodam yang dinyatakan dalam Al-Quran itu bukan berupa kelebihan atau linuwi yang terbit dari basyariah manusia yang disebut kesaktian, melainkan berupa sistem penjagaan dan perlindungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai buah ibadah yang mereka lakukan. Sistem perlindungan tersebut dibangun oleh rahasia urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut walayah. Dengan itu supaya fitrah orang beriman tersebut tetap terjaga dalam kondisi sebaik-baik ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keberadaan khodam tersebut dengan firman-Nya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai orang hamba memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sungguh aku mencintai seorang ini, maka cintailah ia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril memanggil-manggil dalam langit dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai seseorang ini, maka cintailah ia. Maka penduduk langit mencintai kepadanya. Kemudian baginda Nabi bersabda, maka kemudian seorang tadi ditempatkan di bumi di dalam kedudukan dapat diterima oleh orang yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga bersabda,
Hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, mengikuti bersama kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, dan mereka berkumpul di waktu solat fajar dan solat asar. Kemudian mereka yang bermalam dengan kalian naik ke langit. Tuhannya bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya Dia lebih mengetahui keadaan mereka di dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan. Mereka menjawab, mereka kami tinggalkan sedang dalam keadaan solat, dan mereka kami datangi sedang dalam keadaan solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Manajkim, setiap yang mencintai pasti menyayangi Sang Pencipta. Diminta ataupun tidak, pasti akan menjaga dan melindungi orang yang disayangi manusia, walaupun tanpa susah-susah mencari khodam. Ternyata sudah mempunyai khodam bahkan sejak dilahirkan ibunya. Khodam itu ada yang golongan malaikat dan ada golongan jin. Di antara mereka bernama malaikat hafadhah atau penjaga yang dijadikan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat manusia. Konon menurut sebuah riwayat jumlah mereka 180 malaikat. Mereka menjaga manusia secara bergiliran di waktu asar dan subuh. Hal itu bertujuan untuk menjaga apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang dijaganya. Itulah sistem penjagaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sejatinya akan diberikan seumur hidup, yaitu selama fitrah manusia belum berubah. Namun mereka fitrah itu terlebih dahulu dirubah sendiri oleh manusia hingga tercemar oleh kehendak hawa nafsu, kekeruhan akal pikiran. Akibat dari itu, matahari yang semula cemerlang menjadi tertutup oleh hijab dosa-dosa dan hijab-hijab karakter tidak terpuji, sehingga sistem penjagaan itu menjadi berubah. Jadi untuk kali ini hanya demikian saja yang dapat saya terangkan. Mungkin di video yang akan datang saya akan menyambung lagi tentang khodam jin dan khodam malaikat. Jadi hanya demikian saja. Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.